Satu kalimat aja buat rekan sejawat saya yang berada di pihak Agus, bahwasannya dia akan mencopot toganya kalau tidak bisa menjarakan klien kami. Kami tunggu janjinya. Siap. Dan kemudian membayar 5 miliar. Kami tunggu janjinya. Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Mulai hari ini Kak Sil akan bergabung dengan kita untuk memperjuangkan hak-hak uang donasi Agus ini, arahnya akan kemana nantinya ya. Oke, jadi hari ini ada suatu kabar gembira yang pengen gue sampaikan kepada teman-teman di luar sana, bahwa hari ini di samping gue ada Kak Sil ya, jauh-jauh habis dari Subang ke Sentul untuk bertemu dengan gue. Terima kasih banyak Kak Sil. Siap. Dan kabar gembiranya adalah mulai hari ini tanggal 9 Desember 2024 Kak Sil akan bersama dengan kita para kuasa hukum donatur untuk memperkuat armada hukum yang saat ini kita miliki. Betul ya Kak Sil? Siap. Jadi Kak Sil akan bergabung dengan kita para kuasa hukum donatur untuk memperjuangkan hak-hak daripada para donatur dalam menentukan uang donasi Agus ini arahnya akan kemana nantinya ya. Siap. Tentunya kita juga akan melalui proses hukum. Saat ini gugatan sudah kita layangkan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Selain itu juga kita sudah melakukan laporan polisi terkait dengan uang donasi yang diduga digelapkan oleh saudara AS. Gitu ya Kak? Siap. Ada yang mau disampaikan Kak? Terima kasih Pablo atas kesempatannya saya bisa bergabung dengan pihaknya para donatur. Yang jelas bahwa menurut saya donatur adalah orang-orang yang berjasa sehingga terkumpulnya uang donasi, dan donatur ini punya keistimewaan karena donaturlah akhirnya semua penerima manfaat bisa dibantu, dan donatur punya hak untuk menanyakan kemana uangnya sudah didonasikan. Dan ketika Pablo menyatakan sudah melaporkan AS karena diduga ada penyalahgunaan uang donasi, sehingga saya rasa itu sudah langkah yang sangat tepat sekali, dan untuk perdatakan perkara ini sudah sangat tepat sekali. Yang semestinya harus dilakukan oleh yayasan, meminta pengadilan untuk menetapkan legal standing atas uang tersebut, tapi didahului oleh pihak donatur, dan itu sangat luar biasa dan langkah yang tepat karena mengingat ada 3 pihak, yaitu yayasan, donatur, dan AS, dan saya rasa donatur punya hak privilege untuk membuat gugatan dan melaporkan ketika ada penyalahgunaan. Oke ya, jadi intinya Kak Sil mulai hari ini adalah kuasa hukum donatur yang pasti kita akan uji persoalan ini. Jadi kita juga tidak, istilahnya kita tidak ada persoalan secara pribadi dengan Agus Salim, kita tidak ada persoalan pribadi dengan yayasan, Siap. kita tidak ada persoalan dengan siapapun di sini. Kita hanya ingin membawa persoalan ini untuk kita uji di dalam persidangan. Intinya semua akan baik-baik saja. Yang pasti saat ini kita menganggap bahwa yang harus kita kedepankan adalah undang-undang sebagaimana yang disebut di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Betul. tentang pengumpulan uang dan barang. Dan Permensos. Gitu. Dan Permensos Ya, gitu ya. nomor 8 tahun 2021. Oke, kurang lebih itu teman-teman. Doakan supaya kita berhasil dan kita dapat membuat penyelesaian dari persoalan ini selesai dan semuanya mendapatkan apa yang memang sepantasnya untuk didapatkan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pernah menjadi pengacara yayasan dan Ringti kan ya? Dan pengacara Novi dan pengacara donatur. Alhamdulillah beliau sekarang sudah sejalan sama kita dan punya kepedulian dan memang Agus layak dibela. Silakan Kak Sil. Selamat malam semuanya, saya Hasil. Saya mengenai kemanusiaan ya, tentang Agus ini, berjalannya waktu, tadinya saya adalah pengacara dari Novi, tapi kemudian bertolak belakang dengan hati nurani saya, dan saya diajak juga ke pengacara donatur, tapi ternyata setelah saya pelajari itu tidak sesuai dengan yang saya yakini, dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Dimana pada akhirnya saya bergaul dengan Agus garis keras, saya menempati hati saya ya, dan nanti di suatu hari kelak ada sesuatu yang tidak diinginkan, misal saya dilaporkan, saya siap menanggung resiko. Karena apa? Karena sudah ada eksploitasi orang buta, pasal 144 itu tentang eksploitasi orang buta, dan saya berharap bisa bergabung dengan
Agus Garis Keras dan pengacara Bang Wahab dan tim pembela kaum lemah ini, agar kita bisa terus meyakini masyarakat bahwa ada sesuatu yang janggal atas peristiwa ini, di mana sebenarnya ini adalah peristiwa yang mudah sekali kalau tidak ada permainan-permainan di atas gitu. Negara ini milik kita semua, ya, milik bangsa Indonesia, mau tidak mampu maupun mampu, apalagi ini tentang seorang rakyat Indonesia yang sedang kesulitan, ya. Di situ ditimbulkan donasi, tapi pada akhirnya donasi dilencengkan, ya, dimutasikan atas dasar intimidasi, dan itu sudah menyalahi peraturan perundang-undangan dan secara KUHP sudah melanggar. Kembalikan uang Agus. Ya, Kembalikan uang Agus. ya. Agus sudah dieksploitasi.